Selamat siang Ibu. Oke. Halo, selamat siang. Mari, silakan masuk. Masuk Ibu. Ya, Nona, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bagaimana, duduknya sudah nyaman? Iya Ibu, sudah nyaman. Oh iya Nona, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Apa kabar juga Ibu? Amin, kalau begitu kabar Ibu juga baik. Oh iya Ibu. Oh iya, sebelumnya apakah Nona sudah mengenal Ibu? Belum Ibu. Baik, Ibu perkenalkan diri ya. Nama Ibu sendiri itu Maitila Skolastika Indriati, biasa dipanggil Indri. Kalau Nona, nama siapa? Oh, baik Ibu, nama saya Elizabeth Dusyani Sumu, biasa dipanggil Elsa Ibu. Baik, oh iya Elsa. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Ibu, saya mau menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baik, namun sebelum itu Ibu minta kesepakatan waktu untuk membahas supaya lebih efisien dan teratur. Bagaimana? Ibu setuju kalau 30 menit itu sudah cukup dan kita sampai jam 10. Sekarang boleh Ibu tahu apa permasalahan yang El hadapi? Begini Ibu, saat ini masalah yang saya hadapi adalah saya merasa tidak percaya diri tampil di depan kelas atau banyak orang. Apalagi saya sedang melakukan presentasi di depan kelas Ibu. Baik, lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya selalu gugup dan bingung Ibu. Begini Ibu, saat ini masalah yang saya hadapi adalah saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas Ibu. Lalu bagaimana Nona? Setiap saya tampil di depan kelas, saya selalu gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya saya seperti sangat kaku Ibu. Bisakah Elsa menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Nona rasakan? Begini Bu, saya gemetar ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya merasa gugup dan gemetar Bu. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas Bu. Baik. Bisakah Elsa contohkan ketika Nona tampil di depan kelas? Bisa Bu. Sebenarnya apa yang Elsa lakukan ketika Nona tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Ibu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Elsa merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Bu. Baik. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Elsa berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya Bu, saya memang orangnya seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini Bu. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Elsa bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas Bu. Ya, bagus sekali Elsa sudah memahami masalah yang sudah Elsa alami, yaitu bagaimana Nona bisa presentasi dan tidak gugup dan menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali.
Bagus sekali keinginan Elsa. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Elsa sudah punya cara untuk mengatasi masalah Elsa tentang tidak percaya diri presentasi dan Bu menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Elsa merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman, Bu. Apakah Elsa sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja, Elsa belum. Kenapa Elsa bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baiklah, apakah kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Baik, Bu, yang pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan, dan yang kedua saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri, dan yang ketiga saya akan selalu berdoa sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Elsa sudah tahu apa yang harus Elsa lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Elsa? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling, Bu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling sekitar 30 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu Elsa akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Elsa presentasikan. Yang kedua, Elsa akan menampilkan rapi sehingga Elsa akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Elsa yakin akan melakukan ini? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Elsa sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Baik, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman Elsa. Sama-sama, Bu, saya izin pamit. Iya, Nona. Elsa, hati-hati. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Nak. Mari, silakan masuk. Ya, silakan dulu, Nak. Terima kasih, Ibu. Bagaimana duduknya, sudah nyaman, Nona? Ya, Ibu, sudah nyaman. Iya, Nona, apa kabar? Ibu senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan Nona. Puji Tuhan, kabar saya selalu baik, Ibu. Kalau Ibu apa kabar? Amin, kalau begitu. Kabar Ibu juga baik selalu. Tadi kesini dengan apa, Nona? Karena Ibu lihat cuaca kita hari ini kurang mendukung. Ya, Ibu, tadi saya kesini Ibu dengan transportasi online dan mobil. Dikarenakan di luar ini sedang hujan. Iya, syukur kalau begitu. Sebelumnya, apakah Nona sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama Ibu Elizabeth Lucianisumo, biasa dipanggil Ibu Elsa. Kalau Nona namanya siapa? Baik, Ibu, nama saya Nitila Skolastika Indriati, biasa dipanggil Indri. Baik, iya, Indri, ada yang bisa Ibu bantu? Baiklah. Ina. Begini, Ibu, saya mau menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, namun sebelum itu Ibu minta kesepakatan waktu untuk membahasnya. Yang pertama, di sini Ibu hanya fasilitator saja. Jadi untuk permasalahan dari Nona Indri, sama-sama cari jalan keluarnya.
Yang kedua, waktu konseling kita hanya 30 menit saja. Sekarang Indri bisa menceritakan permasalahan yang Indri alami. Begini Ibu, akhir-akhir ini saya sangat merasa tertekan karena masalah yang saya hadapi. Sebelum saya menceritakannya lebih lanjut, semoga Ibu bisa merasakan permasalahan yang saya alami, karena menurut saya masalah ini bersifat pribadi Ibu. Oke, baik, sebelumnya Ibu mohon maaf belum sempat beritahukan kepada Indri. Di sini Ibu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi Indri bisa menceritakan asas kerahasiaan. Jadi Indri bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi Indri. Baik, silakan Indri menceritakan masalah yang Indri hadapi. Baik Ibu. Akhir-akhir ini sering karena pandemi, jadi tugas yang diberikan oleh guru semakin banyak, tetapi saya di sini sering sekali terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang Indri rasakan. Silakan Indri menceritakan lebih jelas lagi kepada Ibu masalahnya. Baik Ibu, karena adanya pandemi Ibu, tugasnya kan semakin banyak. Saya juga tidak mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu, tetapi saya keseringan menghambat waktu saya lebih sering untuk bermain media sosial, sehingga saya mengerjakan tugas Ibu dan mengumpulkan tugas sering terlambat. Cukup sulit ya yang Indri rasakan, tetapi Ibu dapat memakluminya. Mungkin Indri bisa menceritakan lagi kepada Ibu. Baik Ibu, keseringannya saya terlambat mengumpulkan tugas, sehingga banyak guru-guru Ibu mengecek saya. Di situ saya sangat merasa tertekan karena saya sering dikejar oleh guru untuk mengumpulkan tugas. Hal itu yang membuat saya tertekan sekali Ibu, karena sering dikejar oleh guru untuk mengumpulkan tugas. Saya sadar Ibu, apa yang saya perbuat itu salah, tetapi sering ditekan untuk mengumpulkan tugas. Saya jadinya bingung Ibu untuk mengumpulkan tugas sehingga saya terlambat mengumpulkan tugas. Jadi baik, di sini pada dasarnya Indri merasa tertekan karena akibat dari kelalaian sendiri dan keteledoran Indri dalam bermain sosial media. Jadi baik, Ibu dapat menyimpulkan hal yang membuat Indri tertekan dan bingung karena merasa malas yang timbul akibat sering bermain media sosial, sehingga menimbulkan deadline pada tugas-tugas. Mungkin seperti itu Indri? Iya Ibu, seperti itu. Tetapi di sisi lain saya terkecoh karena harus bermain media sosial, sehingga konsentrasi saya lebih cenderung mengerjakan tugas Ibu. Cukup bagus. Ibu rasa Indri sudah memahami masalah tersebut. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah Indri sudah menemukan solusinya? Iya Ibu, untuk solusinya Ibu, saya sudah bisa mempengaruhi bahwa saya harus mementingkan mengerjakan tugas ketimbang bermain media sosial. Seperti saya harus membagi waktu Ibu, satu hari itu saya harus berapa jam mengerjakan tugas dan berapa jam bermain media sosial. Bagus sekali Indri solusinya, sangat bagus. Karena Indri sudah tahu permasalahannya dan juga sudah mendapatkan solusinya. Mungkin di sini sedikit solusi dari Ibu. Kalau bisa Indri membuat jadwal harian, jadi bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan bermain media sosial. Jadi baik, mungkin dari pembahasan kita Indri bisa mengambil kesimpulan. Bisa Ibu, jadi di sini kesimpulannya yang saya ambil adalah sebenarnya bisa Ibu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, hanya karena keseruan saya lebih mementingkan media sosial daripada tugas saya. Jadi di sini saya tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, maka dari itu saya dikejar oleh guru. Hal itu Ibu
yang membuat saya tertekan, tetapi saya sudah mendapatkan solusi di mana saya harus membuat jadwal atau roster untuk membagi waktu saya, Ibu. Baik, jadi Indri sudah memberikan kesimpulannya. Mungkin masih ada lagi yang Indri yang bisa dibicarakan dengan Ibu? Saya rasa Ibu untuk masalah hari ini saya sudah dapat solusinya, Ibu. Bagaimana perasaannya saat permasalahannya sudah dapat diceritakan kepada Ibu? Baik, Ibu, perasaannya Ibu, saya sudah menjadi cukup lega. Saya sudah tidak tertekan lagi, Ibu, dan tidak lagi terbawa pikiran, Ibu. Ya, Ibu sangat berharap semoga Indri bisa, dan Ibu yakin Indri bisa menjalankan solusinya dan bisa menghadapinya dengan baik. Jadi di sini jika Indri mengalami hal-hal dalam belajar apapun itu, Indri bisa datang kembali di sini untuk sama-sama kita membicarakan masalahnya dan mencarikan solusinya. Ibu rasa waktunya sudah selesai pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang, Indri. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Ya, Indri, hati-hati ya. Baik, Ibu.